Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, sebelumnya nama saya Raffi Sanudin dan teman saya Akbar Febrian Sanugraha serta Farah Dinar Salsabila. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang pemeriksaan piutang usaha. Piutang merupakan klaim kepada pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan. Piutang umumnya disajikan di neraca dalam 2 kelompok. Yang pertama piutang usaha dan yang kedua piutang non-usaha. Piutang usaha adalah piutang yang timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa dalam kegiatan normal perusahaan. Piutang usaha ini umumnya merupakan jumlah yang material di neraca bila dibandingkan dengan piutang non-usaha. Piutang non-usaha timbul dari transaksi selain penjualan barang dan jasa pada pihak luar, seperti misalnya piutang kepada karyawan, piutang penjualan saham, piutang klaim asuransi, serta piutang pengembalian pajak, piutang dividen, dan piutang bunga. Selanjutnya, prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian piutang usaha di neraca. Piutang usaha harus disajikan dalam penyajian piutang di neraca sebesar jumlah yang diperkirakan dapat ditagih dari debitur pada tanggal neraca. Piutang usaha disajikan di neraca dalam jumlah bruto dikurangi dengan taksiran kerugian tidak tertagihnya piutang. Jika perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian piutang usaha, harus dicantumkan pengungkapannya di neraca bahwa saldo piutang usaha tersebut adalah jumlah bersih atau neto. Jika piutang usaha bersaldo material pada tanggal neraca, harus disajikan rinciannya di neraca. Piutang usaha yang bersaldo kredit atau terdapat di dalam kartu piutang pada tanggal neraca harus disajikan dalam kelompok utang lancar. Jika jumlahnya material, piutang non-usaha harus disajikan terpisah dari piutang usaha. Selanjutnya, program pengujian substantif terhadap piutang usaha. Tahap-tahap prosedur audit dimulai dari pemeriksaan yang bersifat luas dan umum sampai ke pemeriksa yang bersifat rinci. Berbagai prosedur audit dilaksanakan dalam 5 tahap berikut ini. Yang pertama ialah prosedur audit awal, yang kedua prosedur analitik, yang ketiga pengujian terhadap transaksi rinci, yang keempat pengujian terhadap saldo akun rinci, yang kelima ialah verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan. Pada tahap awal, auditor menempuh prosedur audit untuk memperoleh keyakinan bahwa informasi yang disajikan oleh klien dalam laporan keuangan didukung dengan catatan akuntansi. Pada tahap berikutnya, dalam prosedur analitik, auditor mengumpulkan berbagai rasio dan perbandingan untuk memfokuskan kemana pengujian terhadap transaksi dan saldo rinci diarahkan. Pada tahap-tahap akhir, auditor melaksanakan pengujian terhadap transaksi dan saldo akun rinci, serta verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan saldo akun dalam laporan keuangan. Selanjutnya ialah prosedur audit awal. Auditor menempuh prosedur audit awal dengan cara melakukan rekonsiliasi antara informasi piutang usaha yang dicantumkan di neraca dengan catatan akuntansi yang mendukungnya. Auditor melakukan prosedur audit dalam melakukan rekonsiliasi informasi piutang usaha di neraca dengan catatan akuntansi yang bersangkutan. Nah, akuntansi yang bersangkutan ini ialah yang pertama, usus saldo piutang yang tercantum di neraca ke saldo akun piutang usaha yang bersangkutan di dalam buku besar untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo piutang yang tercantum di neraca didukung dengan catatan akuntansi yang andal kebenaran mekanisme pencatatannya. Maka, saldo piutang yang dicantumkan di neraca diusut ke akun buku besar seperti piutang usaha, piutang non-usaha, dan catatan kerugian piutang usaha. Yang kedua, hitung kembali saldo akun piutang di dalam buku besar. Untuk memperoleh keyakinan mengenai ketelitian perhitungan saldo akun piutang usaha, auditor menghitung kembali saldo akun piutang usaha dan piutang non-usaha dengan cara menambah saldo awal dengan jumlah pendebitan dan menguranginya dengan jumlah pengkreditan akun tersebut. Selanjutnya ialah prosedur analitik. Pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Untuk itu, auditor melakukan perhitungan berbagai rasio. Rasio yang telah dihitung tersebut kemudian dibandingkan dengan harapan auditor. Perbandingan ini membantu auditor untuk mengungkapkan
peristiwa atau transaksi yang tidak biasa, perubahan akuntansi, fluktuasi acak, serta salah saji. Periksa sampel transaksi yang tercatat dalam akun piutang usaha ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. Prosedur audit ini dimulai oleh auditor dari buku pembantu piutang usaha. Pengujian dilaksanakan dengan mengambil sampel berikut. Yang pertama ialah sampel akun debitur yang akan diperiksa transaksi mutasinya. Yang kedua, sampel transaksi yang dicatat dalam akun tersebut dalam akun debitur pilihan. Periksa pendebitan akun piutang ke dokumen pendukung, faktur penjualan laporan, pengiriman barang, serta order penjualan. Selanjutnya, pengujian terhadap transaksi rinci. Auditor mengambil sampel transaksi yang dicatat di sebelah debit akun debitur yang terpilih dalam sampel, kemudian melakukan prosedur audit berikut ini. Yang pertama, mengambil dari arsip klien faktur penjualan beserta dokumen pendukungnya. Yang kedua, memeriksa kelengkapan dokumen yang mendukung faktur penjualan. Yang ketiga, memeriksa kesesuaian data yang tercantum dalam faktur penjualan dan dokumen pendukung. Yang keempat, memeriksa kebenaran data yang diposting dalam akun debitur berdasarkan faktur penjualan. Yang kelima, memastikan bahwa semua faktur penjualan yang disampel telah dicatat di sebelah debit akun debitur. Periksa pengkreditan atau piutang ke dokumen pendukung, seperti bukti kas masuk, memo kredit untuk retur penjualan atau penghapusan piutang. Selanjutnya, pengujian terhadap saldo akun rinci. Pengujian terhadap saldo akun rinci dalam siklus pendapatan difokuskan ke saldo piutang usaha dan akun cadangan kerugian piutang usaha. Tujuan pengujian ini adalah untuk memverifikasi keberadaan atau keterjadian kelengkapan hak kepemilikan dan penilaian. Dalam merancang pengujian ini, auditor harus memenuhi masing-masing dari tujuan audit, yaitu yang pertama, detail TIN piutang usaha dalam neraca saldo menurut umur atau aged trial balance sesuai dengan jumlah yang ada pada master file dan total jumlahnya benar serta sesuai dengan yang ada pada buku besar. Yang kedua, eksistensi pencatatan di piutang usaha benar-benar ada. Konfirmasi saldo pelanggan adalah uji yang paling penting dari uji rincian saldo atau test of detail balance untuk menentukan keberadaan rekening piutang yang tercatat. Ketika pelanggan tidak menanggapi konfirmasi, auditor biasanya memeriksa dokumen pendukung untuk memverifikasi pengiriman barang dan bukti penerimaan kas berikutnya untuk menemukan apakah piutang benar-benar telah diterima. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Akbar Febriansyah Nugraha. Baik, saya Akbar Febriansyah Nugraha akan melanjutkan presentasi dari Raffi, yaitu bagian dari tujuan audit yang harus dipenuhi auditor. Yang ketiga, completeness. Semua piutang usaha yang ada telah dimasukkan dalam pencatatan. Sulit bagi auditor untuk menguji saldo akun yang dihilangkan dari neraca saldo menurut umur. Ketika semua penjualan ke pelanggan dihilangkan dari jurnal penjualan dan penjualan ke pelanggan baru yang biasanya belum masuk ke master file. Yang keempat, akurasi. Semua piutang usaha yang tercatat akurat. Konfirmasi terhadap akun-akun yang berhubungan pada trial balance adalah hal yang dilakukan untuk melakukan uji rincian saldo, test of detail balance, dalam mengakurasi saldo piutang usaha. Selanjutnya, bagian dari langkah-langkah dalam melakukan pengujian. Ada dua. Yang pertama, lakukan konfirmasi piutang. Konfirmasi piutang adalah sebuah konsep berulang dalam diskusi kita tentang merancang tes rincian saldo piutang usaha. Tujuan utama dari rekening konfirmasi piutang adalah untuk memenuhi tujuan keberadaan, akurasi, dan cut off. Dan yang kedua, lakukan evaluasi terhadap kecukupan cadangan kerugian piutang usaha yang dibuat oleh klien. Baik, di sini ada contoh kasus laporan audit atas piutang dagang PT Melchem Industries. Latar belakang pendirian PT Melchem Industries
terdaftar sebagai perusahaan swasta. Pada 29 Mei tahun 2000, perusahaan bergerak di bidang pembuatan obatan untuk dijual di Australia dan sekitarnya. Sebelum tanggal tersebut, perusahaan beroperasi sebagai perusahaan partnership antara Tuan BS dan Tuan DL. Sebagai partner prinsipal, awalnya kegiatan utama partnership adalah pembuatan dan distribusi super fosfat ke wilayah Bekasi dan Depok. Penjualan meningkat dengan cepat dan pada tahun 2003, partnership memutuskan untuk membentuk perusahaan, yaitu PT Melkam Industri, dengan membeli perusahaan obat-obatan yang membutuhkan suntikan dana di bidang pemasaran dan distribusi. PT Melkam Industri kemudian membuka 1 kantor pusat dan 4 daerah operasi, yaitu di Jabodetabek, dan sebuah pabrik yang cukup besar dibangun di Paramata, Depok. Dari contoh kasus laporan audit atas piutang dagang PT Melkam Industries, divisi penjualan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, transaksi penjualan. Order penjualan di beberapa departemen order di kampus cabang melalui telepon, email, fax, atau sales. Representatif data entry operator mengentry data melalui satu terminal yang ada di departemen. Semua data order tersebut dilakukan edit check pada terminal. Data yang lolos dari semua kriteria editing dapat menghasilkan sebuah packing slip. Semua data yang lolos edit check kecuali yang limit test akan direcord save untuk kemudian dilakukan credit control oleh petugas kontrol. Dan yang kedua, penerimaan cash. Cek diterima melalui surat atau melalui sales representative yang membawa langsung cek dari pelanggan. Semua cek diteruskan kepada petugas pengawasan kredit pada departemen penjualan. Kemudian di cek tersebut di entry ke sistem komputer melalui terminal yang ada di departemen penjualan. Petugas entry data akan menghitung umur piutang debitor yang bersangkutan. Jika tidak ada detail informasi piutang, petugas akan mengurangi piutang pertama kepada piutang yang umumnya lebih tua. Setelah semua cek diproses, petugas mencetak laporan harian penerimaan cek. Laporan ini setelah disetujui oleh suatu lalu diuangkan ke bank. Setiap hari pada akhir jam kerja, petugas mengupdate account receivable master file dengan data cash receipt. Bagian ketiga dari divisi penjualan yaitu laporan harian. Laporan harian yang akan dibuat berupa packing slip yang tidak diselesaikan, invoice, nota kredit, penerimaan kas, dan jurnal. Yang keempat, laporan piutang. Setiap akhir bulan akan dibuatkan laporan piutang berupa laporan analisis pengawasan piutang bulanan, trial balance, debtor statement, sales analysis. Dalam divisi inventory, perusahaan membagi menjadi 3 bagian, di mana bagian itu antara lain. Yang pertama, inventory raw material ke gudang raw material diinput ke dalam sistem melalui supplier delivery docker. Ketiga, bagian penerimaan bagi yang menerima uang. Yang kedua, inventory gudang ke produksi. Supervisor produksi akan menyiapkan form permintaan raw material, di mana raw material tersebut akan ditransfer dari gudang ke tempat produksi. Form akan ditandatangani oleh bagian produksi sebagai tanda terima barang, dan form akan dikembalikan ke bagian clerk yang kemudian diinput ke komputer, dan sore harinya form dikumpulkan lalu dilakukan kontrol total guna menyamakan hasil cetak permintaan barang. Yang ketiga dari bagian inventory yaitu inventory finished good. Dari produksi ke gudang barang jadi, pada produk barang jadi akan dilakukan pengendalian kualitas sehingga produk dikelompokkan ke dalam tipe produk yang kemudian akan dihitung lalu dicatat di form finished good from production to ticket yang sudah dinomori. Form itu akan digunakan untuk menginput data ke inventory barang jadi.
Selanjutnya, bagian payroll. Contoh kasus laporan audit atas piutang dagang PT Melkem Industries. Melkem mempekerjakan 200 orang secara keseluruhan. Rinciannya itu di kantor Jakarta Pusat 40 orang, di cabang Bekasi 100 orang, cabang Depok 20 orang, cabang Tangerang 25 orang, cabang Jakarta Utara 20 orang, dan cabang Jakarta Barat 5 orang. Setiap cabang bertanggung jawab atas pengumpulan dan pengelompokan penggajian sesuai dengan form input komputer. Data penggajian tersebut kemudian dikirim ke komputer pusat di Rosella. Setelah data penggajian diinput dengan lengkap, kemudian pembayaran gaji dilakukan. Pegawai di setiap cabang dikerjakan oleh manajer cabang dan detail informasi pegawai tersebut dikirim ke kantor pusat. Pegawai yang dikeluarkan atau berhenti filenya tidak akan dihapus dari komputer sampai akhir tahun keuangan. Nah, di sini penjelasan umum hasil audit dari laporan audit atas piutang dagang PT Melkem Industries. Berdasarkan atas proses pengauditan yang telah kami lakukan, pencatatan atas data piutang perusahaan masih dapat digunakan. Hal ini dikarenakan dari hasil pemeriksaan data pencatatan atas piutang perusahaan masih dapat dikatakan baik. Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, ditemukan beberapa ketidakakuratan pada akurasi perhitungan piutang, yaitu pemeriksaan pada tes kedua ditemukan adanya selisih saldo antara temuan auditor terhadap jumlah saldo piutang sebesar 0,2. Namun auditor berpendapat bahwa temuan auditor sebesar 0,2 dianggap tidak material. Yang kedua, hasil pemeriksaan pada tes 5, auditor menemukan adanya selisih akurasi penjumlahan antara total balance yang dilakukan oleh aplikasi dengan penjumlahan total kas yang dilakukan oleh auditor sebesar 18 record tersebut, namun pada tes 5 ini selisih sebesar dianggap material dan sangat berpengaruh terhadap aset perusahaan atau terhadap pengembalian piutang dan pengendalian piutang perusahaan. Yang ketiga, dari hasil pemeriksaan audit pada tes 3 dan tes 4 dapat dikatakan bahwa mutu data piutang perusahaan dapat dikategorikan baik. Hal ini dapat dilihat pada tes 3, tidak adanya account number yang ganda dan kosong. Kemudian pada tes 4, dari hasil pemeriksaan tes 6 dan 7 dapat dikatakan bahwa pengendalian pada perusahaan dikategorikan kurang baik. Hal ini dapat terlihat pada tes 6 bahwa ditemukan satu orang yang patuh untuk melunasi piutang sesuai dengan jatuh tempo dari 45 orang lainnya, yang berarti perusahaan kurang bijak dalam pengendalian piutang. Kemudian pada tes 7 ditemukan bahwa perusahaan tidak bijak dalam menentukan piutang yang akan dihapus senilai 200.000, sedangkan nilai piutang yang tertagih adalah 263.000. Dari hasil kedua tes tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendalian piutang pada perusahaan kurang baik sehingga perlu adanya perbaikan dan pengkajian lebih detail terhadap pengendalian piutang tersebut. Kesimpulan dari hasil pengauditan terhadap piutang perusahaan dilihat pada akurasi mutu dan tes pengendalian piutang, sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang digunakan dalam perusahaan dapat dikategorikan kurang berkualitas. Hal ini dilihat dari kurangnya aplikasi yang tidak dapat mendeteksi kesalahan dalam credit rate dan juga account number yang ganda, dan ditemukan terdapat kesalahan yang terjadi pada aplikasi karena untuk menghitung jumlah keseluruhan piutang perusahaan menggunakan aplikasi yang harus dilakukan perusahaan adalah melakukan perbaikan atau membuat baru aplikasi pengendalian piutang agar pengendalian piutang lebih baik dan tidak ada lagi kesalahan pada perhitungan piutang yang berakibat pada keberlangsungan going concern perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.